Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita mau ke Gunung Kelut lewat Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Blitar. Ini base campnya di rumahnya Mas Aris ini. Nah, untuk kesini teman-teman pakai Google Map aja Garum atau Karangrejo Blitar gitu, nanti kemudian tanya warga base camp rumahnya Mas Aris nih sini gitu. Nah, ini nama basecampnya adalah Pos Wanajaya. Untuk registrasinya sendiri di sini per orang 5.000. Kemudian menuju ke Gunung Kelutnya masih jauh. Kalau menuju pos 1 jaraknya adalah 8,2 km. Jadi cukup jauh lewat jalan Makadam. Nah, tapi ada alternatifnya. Dari basecamp sini menyediakan transportasi ojek. Kalau naik sepeda motor, ojek sepeda motor PP 50.000 per orang. Kalau pakai pickup 10 orang itu 250.000 maksimal untuk 10 orang ya. Kemudian kalau truk 25 orang maksimal itu 350.000. Jadi cukup menghemat waktu. Jalan 8,2 km itu lumayan jauh ya. Oke, kita packing dulu sambil cari barengan mau naik ke Gunung Kelut naik ojek. Kalau naik motor mahal, golek pickupan naik barengan. Jadi ketemunya cuma 25.000 nanti kalau 10 orang. Ini saya ditemani sama salah satu yang nemeni saya dulu pertama kali ndaki, Ika. Dua kali. Ada Mas Yoga dari Pare sama temennya Mas apa Mas? Mas Dwi dari Pare juga. Nah, ini kita mau rencana berangkat sore. Jadi summitnya besok pagi. Kita paling elek nanti camp di pos 4, tapi kalau pos 4 penuh mungkin ke mata air situ. Jadi yang idealnya sih di pos 4 karena dekat sama mata air, dekat sama puncak juga. Di puncak yang kita lalui nanti puncak Lembu Suro. Nah, ini yang punya base camp ini. Yang punya gunung Mas. Yang punya gunung ini. Nomor kontaknya nanti ada di deskripsi ya untuk base campnya. Alhamdulillah ini kebetulan dapat barengan dari rombongan Surabaya, jadi urunannya masih bisa lebih murah daripada jalan. Ini kalau yang habis makan lewat sini pasti muntah. Ini ketolong HP ada stabilisernya, jadi kelihatannya smooth. Aslinya Masya Allah. Hill climb racing ini.
kebun nanas. Nah, ini jalannya sempit dan kita harus papasan sama truk. Untung pas di sini, jadi ngalah. Empat 40 menit kita naik pickup. Ini nyampe di gerbang. Selamat datang Gunung Gelut via Karangrejo. Pos 1 40 menit naik pickup. Oh, tak kira mau diterusin ke sana. Ternyata putar balik. Kena prank nih. Alhamdulillah. Wes tamu lihat. Ini di pos 1 40 menit naik pickup. Kalau nggak naik pickup ya hitung sendiri saja. Ini 360 pos 1. Apa sih mantra Pak Dersi? Nggak ada petanya, tapi di basecamp udah dikasih. Nah, motor parkir sini, mboten sakit mas? Bukan sakit mas, dilarang. Oh. Karena yang jaga parkir nggak ada. Nah, misalnya bawa gembok sendiri gitu nggak boleh? Nggak boleh mas. Tetap nggak boleh ya? Keamanan mas. Oke. Soalnya nanti kalau ada kehilangan, nanti paguyuban yang disalahkan. Oke. Enten toilet? Toiletnya sana. Sebelah sana. Nah, itu toiletnya. Sebelah sana itu. Oke, kita langsung jalan aja begitu siap. Kak kateng gunung. Tas sekolah ya. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita 16.40 berangkat. Udah kesorean banget sebenarnya. Rencana kita harus mau nggak mau sampai ke pos 4 atau sekalian di mata air karena ya dekat air di situ. Kalau camp di habisnya pos 4 katanya Mas Aris tadi orang base camp itu anginnya ngebes banget, terus apa namanya rawan frame-frame patah akhirnya. Tapi besok kita lihat lagi kayak gimana kondisinya. Ini jalannya masih landai, terus lebar, jadi belum ada effort lebih yang harus dikeluarkan di awal perjalanan ini. Bahkan ini cenderung turun. 5 menit dari pos 1 tadi, ini kita masuk ke Gapuro. Kayak gini. Ini syarat-syaratnya ya, bisa di pause dulu video ini terus dibaca. Ini yang nggak diperbolehkan. Oke, kita lanjut langsung ke depan. Daki gawane Yupi ya mas. Nah, setelah dari gerbang ini baru kita nanjak. Ini tanjakannya masih nanjak-nanjak manja. Nggak sampai 45 derajat.
Nah, di depan itu baru tanjakan 45 derajat. Lumayan buat pemanasan 10 menit pertama. Nih, tanjakannya kayak gini. Kalau hujan pasti jembrot. Tapi di sebelah kiri ini ada sudah dari semen untuk memudahkan. Nggak tahu tambah licin apa enggak. Kalau sepatuku ya enggak. Lek sepatumu kayak arek les ngene. Ya licin iki paling. Setelah tanjakan 45 derajat ini, kita sekarang masuk ke hutan bambu. Nih kalau lihat ke belakang, nih kalau ke bawah. 5 menit ternyata tanjakannya di hutan bambu tadi. Setelah itu kita dikasih jalan yang landai lagi. Sekarang kita masuk ke kaliandra, tanaman kaliandra. Ini ada salak. Lanjut ke depan masih landai. Ini terus. 20 menit kita jalan santai. Ini sebelah serong kanan siluet gunungnya udah kelihatan. Tapi kalau di HP saya nggak terlalu jelas. Iya, nggak bisa diambil pakai HP. Tapi kalau dilihat pakai mata sudah kelihatan. Ini masih di kaliandra. Nih kita lihat sebelah kanan jalur. Oh, tambang. Ternyata di sini ada tambang pasir. Jadi laharnya Gunung Kelut lewat sini. Sini anginnya wes lumayan. Oke, kita balik ke jalan yang benar lagi. Motor, Kak. Wah, ada sepeda motor. Ke sana deh. Oh. Ini masih monoton, jalannya naik turun manja. Nanti ini saya skip sampai ada detail yang berbeda atau udah sampai di pos 2. 30 menit pas kita jalan nyantai, kita nyampe di pos 2. Ini berupa shelter, sudah miring-miring atau memang miring ya. Ya ingat jangan bikin tenda di dalam shelter. Ini cuman ada ginian doang, nggak ada detail lainnya. Tidak ada toilet dan lain sebagainya. Toilet nanti ada di pos 4. Nah, jadi tidak sama seperti di peta ya. Kalau di peta itu tulisannya pos 2 lebih panjang daripada base camp ke pos 1. Tapi pada kenyataannya ini jauh lebih singkat. Oke, kita lanjut lurus ke depan. Setelah pos 2 tadi, ini memang jalannya masih relatif landai, tapi ya lumayan nanjak. Tapi manja-manja nanjaknya. Jadi nggak selandai dari pos 1 ke pos 2. Kalau pos 1 pos 2 kan masih ada turunannya, ini nanjak terus. Tapi nggak terlalu tinggi. Semangat. Ayo semangat. Semangat. Walaupun jalannya relatif landai, nggak senanjak gunung-gunung lainnya. Tapi kalau fisik Anda nggak disiapkan ya sama aja bohong.
Ini ada tanda panah percabangan, kita disuruh belok kiri, maka kita belok kiri. Ya, ini jalannya udah mulai landai. 50 menit kita jalan dari pos 1. Sini ada tulisannya toilet. Toilet sebelah kiri. Nah, itu toiletnya di sana. Ternyata di pos 3 juga ada toilet. Nah, ini adalah pos 3. Hampir 1 jam nyampe sini dari pos 1. Kawasan ini masuk ucapkan salam. Salam. Pos 3. Mahesa Suro. Nah, ini buat duduk-dudukan. Tetap sini ada banner harap diperhatikan. Jangan bikin tenda di sini ya, karena kalau ada yang mau istirahat pendaki lain, mending di situ. Ada di sini juga ada kursi-kursi dari kayu, dan kita dari sini bisa melihat gunungnya, tapi bukan puncaknya, dan itu juga kelihatan jalur dari sana. Nah, ini jalannya masih lurus ke depan, kayaknya sudah mulai nurun. Tapi habis itu naik kayaknya. Itu mungkin setelah pos 4 kali. Ini tak zoom. Nah, itu kelihatan jalur itu. Ada percabangan di atas tuh. Nanti mungkin lewat situ. Oke, kita lanjut langsung aja ke pos 4. Keburu mataharinya hilang. Jadi nggak bisa nyuting apa-apa nanti. Ini pemandangan sebelah kiri. Punggungan gunung ya, sama sunset. Kalau sebelah kanan nggak kelihatan apa-apa selain tanaman. Oke, kita lanjut ke depan. Ini di sebelah kiri kelihatan seperti bekas longsoran kayaknya ya. Jadi watch your step, hati-hati. Bahkan di sini dikasih pita. Tapi bukan berarti pita ini yang menyelamatkan Anda. Ya, ini loh bekas longsoran ini loh. Jangan pencilaan. Makanya tadi etikanya adalah mengucapkan salam. Kenapa kah? Semangat. Yakin aja, badan tegak. Langsung ya step panjang sana. Sama di sana. Aku duluan dah. Iya. Step aja nyantai gini. Tek tek tek. Nah, ini bawah kayak gitu. Aman kok. Pikiran kita yang bikin takut. Habis longsoran itu tadi, sini ada spot foto bagus. Kayak hadiah kan enggak sih? Kayak gini. Wah. Kak, foto kak. Foto dong. Buat thumbnail. Nah, ini tulisannya puncak belok kanan. Kalau jalur yang kita lihat tadi yang sebelah sana, kalau ini mungkin muter ke mana kita nggak tahu. Itu juga ada jalur sana itu. Nah, sekarang ke kanan ini turunan curam. Ini 45 derajat kurang lebih. Oke, los tatak geradak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah jam setengah 6 sore. Di penglihatan kita ini sudah gelap, tapi beruntung berkat teman-teman yang selalu support dengan subscribe dan like, akhirnya kita punya device untuk merekam dalam kegelapan. Ya, walaupun agak gila nih dikit ya hasilnya, tapi ini masih memberikan cahaya yang relatif kelihatan terang, padahal ini hasilnya gelap. Kita pakai HP Xiaomi. Ini bukan iklan, tapi memang HP-nya saya pakai. Jadi memang recommended banget, Xiaomi Note 8 Pro. Habis turunan tadi, kita dihadapkan dengan tanjakan. Ini variatif ya. Ada yang manja, ada yang 45 derajat. Menuju ke pos 4. Sebelum mataharinya benar-benar hilang.
Widih. Kalau jalannya kayak gitu itu 80 derajat, guys. Ke kiri gak sih, Kak? Saya agak janggal. Hati-hati, Kak. Itu enggak jalan ya. Yang kanan lo, ambil kanan. Wah. Sana aja. Wah. Ugal lagi. Hah? Ke sana. Oh, ternyata sebelah kiri ada. Nah, ini turun, naik, terus landai di sana. Wes, senang gas. Tahu. Kulucin kan. Nah, sini loh, lihat tempatku. Sini, sini, sini. Wah. Sana. Masya Allah, putih. Wah, mama. Wah, sumpah. Hurur. Ya. Step by step, tegak aja badan nih. Mau. Tambah susah kalau jongkok. Kebalik, kakinya jangan silang. Kanan untuk kanan, kiri untuk kiri. Ini. Guys, langsung. Mantep. Mama. Wah. Langsung mantep. Kayak kamu takut-takut malah ndelosor. Ah, ya iso kan dulu. Kudu iso. Videoin, Kak. Oh, Aku mau. ini keluar dari tanjakan yang saya kira tanjakan tadi. 360-nya kayak gini ya. Kita nanti ke sana, pucuan itu. Ya Tuhan, bagus banget. Lihat ini. Dipanggil, Kak? Ada kayak orang tepuk-tepuk ya. Iya, Kak. Apa wis. Oke, kayak gini. Masya Allah. Bagus, Kak. Bagus. Saya lihat. Nah, ini ke atas lagi ada tanjakan, terus view-nya lapang lagi di sana kayaknya. Ini kalau madep belakang ya. Sunset. Itu gunung kayaknya ya. Kalau dilihat dari bentuknya kayaknya wilis. Nggak tahu, lihat aja nanti besok pada saat kita turun. Loh, nang di hari ini. Oke, lanjut ke atas. View-nya makin lapang kalau dari sini. Bawah sana jurang. Keren. Besok wajib foto di sini waktu pulang. Ini jalannya turun ya, ke bawah. Mungkin nanti ada jalur nggak ya ke sana? Nggak kelihatan. Kita lanjut aja dulu. Di jalan turunan ini anginnya udah mulai kencang karena kanan kiri los. Ini kita jalurnya kayak punggung naga ini, tapi nggak terlalu sempit punggung naganya. Sebelah kanan sana lembah, sebelah kiri juga lembah. Ini yang menyebabkan anginnya los ke sini. Ini sebelah kanan ya, jadi kelihatan aliran lahar yang dibuat untuk pasir-pasir. Anginnya udah kenceng banget di sini. Topi kalau nggak dipegangi bisa katut angin. Ya, kalau dilihat dari bentuknya itu sepertinya puncak limasnya Gunung Wilis. Di Nganjuk sana. Oke, kita lanjut ke depan. Udah mulai makin gelap. Nih, teknologinya udah mulai makin berkurang. Jam 6.45 gambarnya udah blur.
Jadi cuman bertahan sebentar aja di low light. HP-nya sekarang kita pakai bantuan flash. Dan jalannya udah gelap. Tapi bentar lagi insya Allah kita nyampe ke pos 4. Kita siapkan dulu penerangan-penerangan. Hati-hati. Ini tidak hanya gelap sekarang karena cahaya flash saya nggak bisa nembus depan, berarti artinya ada kabut tipis yang sudah muncul di sini. Tipis banget kabutnya. Tapi kalau pakai mata manusia masih bisa melihat ke depan. Cuman kalau di HP karena flashnya mantul di kabut jadinya kurang jelas. Doain semoga kita segera tembus 10.000 subscriber sehingga kita bisa upgrade peralatan Lightning. Jadi saya nggak dimarahin sama penonton-penonton setia kami karena kalau video gelap-gelapan jadi nggak kelihatan apa-apa. Ini jalannya turun terus ya, masih turun terus dari tadi. Ini sekarang sudah makin lebat ya vegetasinya, jadi kita semi-semi berasa gini. Selama ini sih belum ada percabangan, jadi kemungkinan ini bener jalurnya. Aduh, ngeblur kena kabut. Fokus. Nah, ini jalannya landai banget, nggak terlalu nurun, rata malah. Tapi ya ini semak. Tuh nggak kelihatan apa-apa. Sorry. Aku tak nyonggok gini aja lah biar kelihatan jalan. Sumpah. Sekarang kontur tanahnya berpasir ya. Kalau tadi kan masih lahan kayak gambut-gambut gitu. Kalau sekarang ini diinjak rasanya kayak jalan di pantai. Ini aku tidak tahu kemana. Nah ini jalannya kemana nih? Ini ke atas ini. Atas. Ya, sebentar. Ini kalau lurus sudah dihalangi sama ini, dan di depan sana di silang-silang di pohon ini. Nah, artinya kita belok yang kanan. Ya, belok yang kiri. Ya. Wes peteng nggak ketok apa-apa. Ini anginnya udah kenceng banget dan sekarang turun lagi jalannya. Ini turunnya lumayan terjal. Yang diinjek berupa pasir dan batu-batu. Aku di depan dah. Iya. Wait, tuh. Hati-hati. Bisa. Sini nggak usah gerusa-gerusu karena tipikal tanahnya diinjak ambles. Tungguin toka. Oh iya, Anda tidak sering solo hiking. kelupaan kah? Jadi di sini walaupun tanjakan dan turunannya terjal, tapi kanan kiri masih ada batang-batang pohon buat kita gocean. Kok ya pas, yang lapang nggak ada pohon, yang ada turunan ada pohon. 2,5 jam pas kita jalan dari pos 1, turun dari pickup. Kita nyampe di pos 4, ini ada tulisan sumber air, belok kiri. Nah, ini ada camp area mata air Suparani.
Pusparani. Sini sudah ada tempat sampahnya, sini ada shelternya. Cukup luas shelternya, tapi ingat jangan bikin tenda di dalam shelter. Dan di sini anginnya lumayan, tapi nggak separah setelah pos 4 katanya. Ini muat banyak tenda di sini, jangan khawatir. Sini lah dekat rumahku Om. Iya dah, baliknya ini pare. Aku pernah ke center. Aku tak tahu kok telepon. Butuh telepon ini. Center itu. Oh iya, berarti temenan anak sing nyenter mau kak. Lah iya. Ini suara anginnya ya, nggak bos. Tapi kebetulan kita bisa tenda di yang terlindung oleh pohon, jadi nggak terlalu ngebes. Ini suasana di pos 4. Ternyata kita nggak jadi ngecamp di mata air karena jalannya terlalu curam. Terus kita tadi nyoba pakai top tent bikin di sini. Ternyata ini kontur tanahnya bisa dipasak tapi nggak bisa dalam pasaknya. Jadi kalau untuk top tent nggak cocok karena di sini angin banget. Nah untungnya Mas Yoga ini bawa tenda kapasitas 4. Jadi kita nunut satu tenda ini isi 4 orang. Ini Ika sedang bikin wedang. Mas-masnya lagi nyiapin tempat cangkruk. Pemandangan di sini gelap. Rombongan yang bareng kita tadi kayaknya ngecamp di pos 3 atau di pos 2 kemalaman. Soalnya bawa anak kecil balita. Jadi terlalu riskan kalau terus ke pos 4 kayaknya. Tak masak nih mas, tak masak nih. Ini dimasak no. Koki. Chef Vika. Benono fungsine kamu. Aku ngerti kok, udah mau tahu. Sini anginnya banter ya lumayan, apalagi setelah pos 4 kata Mas Aris base camp. Jadi ini adalah tempat camp terakhir yang paling nyaman. Tak masukin kopi kabeh ta, apa tak taruh? Coba besok kita lihat waktu ke atas di part 2 nanti. Kalau ada area camp di atas, kita lihat bisa dipasak apa enggak. Kalau bisa dipasak berarti yang pakai top tent mungkin bisa berdiri di sana karena top tent kan anti angin. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like atau dislike, terserah mau pilih yang mana. Pokoknya pastikan Anda pencet salah satu tombol itu, karena mencet tombol itu membuat kami tambah semangat, karena AdSense kami makin kelihatan dapat engage. Nah, untuk part 2 kita akan lakukan besok pagi menuju ke puncak Gunung Kelut. Terima kasih telah menonton.